Ya, masih bersama saudara, masih bersama dengan Bung Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Satgas COVID-19 dan juga Lia Partakusuma, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Saya ke Pak Heri. Pak Heri, Anda katakan tadi bahwa mudik itu telah berlangsung sungguh sejak awal Ramadan. Ada nyekar atau berkunjung ke makam leluhur gitu ya. Lalu kemudian ada pulang kampung yang awal. Benarkah demikian? Ya, kalau lihat dari kenaikan di beberapa tempat tujuan mudik, itu ada indikasi ke arah sana, Mas. Jadi mudik itu Di daerah mana aja, Mas? Ya, seperti di Jawa Timur gitu kan ada kenaikan tadi kan. Kemudian di Jawa Barat, rata-rata kalau nyekar ini mereka hanya sehari, 2 hari, kemudian untuk balik lagi ke tempat bekerjanya, untuk kemudian mudik yang sebenarnya baru pekan-pekan ini kan. Oke. Itu yang pertama tadi, ada kenaikan. Kemudian yang kedua adalah mudik yang sebelum tanggal 6. Jadi trennya saya rasa di media juga dilaporkan, kemudian di data di Kementerian Perhubungan itu juga sudah bicara banyak itu, bahwa yang paling sulit dari mengendalikan arus keluar masuknya orang itu adalah melalui jalur darat. Karena kalau kita begitu mudik itu ditutup tanggal 6 kemarin, itu di penerbangan itu terjadi penurunan penumpang hingga 93%. Tetapi tidak demikiannya di jalur daratnya ya. Di jalur daratnya kita masih lihat berbagai macam insiden terjadi. Jadi datanya nyambung nih Mas ya, bahwa ada pergerakan di awal Ramadan yang tadi disampaikan, misalnya nyekar atau berkunjung ke makam leluhur, lalu kemudian ada juga mudik yang awal, dan ini kemudian bisa dihitung bahwa 2 pekan atau mungkin 3 pekan setelahnya ada kenaikan yang signifikan di daerah-daerah tempat tujuan mudik tadi. Ya, tentu saja kita tidak berharap ya, tapi kalau lihat tren dua pekan terakhir ini, jadi kepatuhan terhadap menjaga jarak itu di 17 provinsi itu mengalami penurunan ketika terjadi kenaikan aktivitas masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan. Pasti jaga jaraknya kendor gitu. Tetapi kalau kepatuhan menggunakan masker sebenarnya itu ada kenaikan gitu. Jadi memang ini yang di faktor jaga jarak ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Terus kemudian satu lagi angka ini yang cukup perlu kita perhatikan adalah daerah-daerah yang sudah cenderung terkendali, biasanya mereka mulai kendor protokol kesehatannya. Ini saya bisa katakan Sulawesi Tenggara yang benar-benar setelah gempa itu bisa mengendalikan kasusnya. Sekarang kenaikan mobilitasnya sampai di atas 50%. Apa yang terjadi, Mas? Apa yang bisa dibayangkan di sana? Apa yang terjadi? Ya, kalau dari indikasi-indikasi angka mobilitas masyarakat, berarti masyarakatnya itu sudah abai atau tidak menganggap COVID ini berbahaya, sehingga mereka bebas saja bepergian ke tempat-tempat kerumunan ya, di pusat-pusat perbelanjaan, karena memang secara objektif ada kebutuhan dari masyarakat untuk berbelanja kan menjelang Lebaran kayak gitu, dan itu yang terjadi, mereka untuk makan, kemudian untuk mencari takjil buka puasa, sampai kemudian untuk membeli pakaian baru. Ya, meskipun pakai masker, tapi kalau seandainya makan mungkin di tempat umum kan masker dibuka, itu yang rawan ya? Betul, itu sangat rawan karena sedisiplin apapun kita gitu ada kelemahan-kelemahan ya, titik lemah kita ketika makan itu pasti akan melepas masker. Saya rasa Ketua Satgas Penanganan COVID itu kena ketika makan kan, beliau itu salah satu contohnya yang harus benar-benar kita perhatikan. Ya, disampaikan pada yang bersangkutan pada waktu itu. Saya ke Bu Lia. Bu Lia, tentu ini kita tidak mengharapkan ada mudik yang diperkirakan yang masih nekat sekitar 7 juta. Ini angka yang luar biasa kalau kita bicara. 2 pekan dari sekarang tentu akan ada efek, mudah-mudahan tidak. Tapi apa yang kemudian disiapkan ketika nanti ada pelonjakan? Kita tentu tidak berharap hal ini. Ya, saya hari ini juga agak terkaget-kaget setelah membaca di media bahwa dari 6 ribuan katanya pemudik kemudian dites ya, ada sekitar hampir 4 ribuan. Betul, Bu. Positif ya. Nah, ini juga buat kami di rumah sakit menjadi satu hal yang menegangkan. 6.000 pemudik yang dites, sekitar 4 ribuan yang positif. Ini luar biasa. Katanya begitu ya, saya Betul. Nah, terus kemudian yang satu lagi yang tentu kami harus menyiapkan resiko yang terburuk, bahwa kami di rumah sakit ini sekarang harus mengkonversi
Kan beberapa bulan yang lalu kami sudah senang karena bor turun, sehingga Ya. yang tadinya tempat isolasi untuk COVID kami konversi menjadi untuk non-COVID. Kan pasien-pasien non-COVID ini sekarang sudah meningkat kembali. Mereka membutuhkan juga perawatan. Nah, dengan adanya kondisi mudik dan pos mudik ini, kami sudah mengancang-ancang bahwa nampaknya kami sudah kembali harus mengkonversi dan menyediakan tempat tidur bagi pasien-pasien yang mungkin mudah-mudahan sih tidak banyak ya COVID tersebut. Dan yang paling agak membuat kami pusing, Mas, bahwa bor turun, tapi angka kematian CFR ini naik. Gitu. Jadi artinya yang masuk ke rumah sakit ini nampaknya juga kasus yang makin sulit. Nah, sudah parah ya? Ya, jadi mudah-mudahan masyarakat juga memahami gitu. Bukan kami tidak mau menerima. Betul. Jadi datang ke rumah sakit dia hanya sebentar karena sudah parah lalu kemudian meninggal. Jadi itu yang menyebabkan BOR atau bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit itu rendah, tapi tingkat kematiannya tinggi. Ya betul, CFR tinggi, meningkat lah dari yang lalu. Baik, ini saya bacakan Bu, disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hari ini yang menyatakan bahwa dari tes acak 6.742 orang dari 381 titik penyekatan, sebanyak 4.123 dinyatakan terkonfirmasi positif corona. Jadi dari 6.000, 4.000-nya itu positif corona, hanya 2.000 yang tidak. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua bahwa kita harus tetap sehat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Ibu Lia Partakusuma, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, dan juga Pak Hari Trianto dari Satgas COVID-19. Terima kasih, salam sehat selalu.